Jadi yang pertama Pak, tentu kita akan sesuai tujuan perseroan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau soal manfaat, tentu kita tidak bisa Ya, menentukan karena itu sudah ditentukan ya, oleh undang-undang oleh pemerintah. Tapi kita bisa bicara dari sisi ya, lain. ya, Misalnya kami punya program Wira Usaha Pintar. ya, Wira Usaha Pintar itu kami melatih calon pensiunan yang ya, sebelum pensiun 5 tahun, 3 tahun sebelumnya kita latih. Nanti sesuai minatnya dia mau usaha di bidang apa. ya, Nanti setelah dia berminat dan mau memilih, maka kita bantu teknisnya, kita bantu pendanaannya, modalnya, sampai kita bantu pemasarannya. Sekarang udah banyak berkembang Pak, ada minimarket juga banyak, ada sektor pertanian dan peternakan juga banyak yang ikut. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga, Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran dan antara dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya dan antara respon BUMN yang masuk super holding dan antara serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mengikuti kinerja dan prestasi BUMN Indonesia. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Ekonomi edisi April 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ariandi. Beliau adalah Direktur Operasional PT Taspen Persero. Apa kabar Pak Ariandi? Baik Pak Bambang, Alhamdulillah. Iya. Pak Ariandi ini lahir di Jambi 1967, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Batanghari. Pernah menjadi Kepala Des Hukum PT Taspen, Branch Manager PT Taspen KCU Jakarta, Kepala Divisi Layanan dan Pemasaran, dan saat ini menjadi Direktur Operasional PT Taspen sejak 2022. Nah, Pak Ariandi mungkin bisa cerita perjalanan karir Bapak yang mungkin ada bagian-bagian yang menarik sampai saat ini. Silakan, Pak. Baik Pak Bambang, terima kasih. Jadi saya mulai berkarir di Taspen tahun 87. Pada saat Ya, itu saya sebenarnya sedang kuliah di Universitas Jambi. ya, Kemudian kena diterima di Taspen, jadi saya harus berhenti di Universitas Jambi. Nah, kemudian 3 tahun kemudian saya melanjutkan di Universitas Batam. ya, Setelah 1 tahun kemudian saya berhasil dapatkan S1 di Universitas Batam. Itu Batanghari itu lanjutannya Pak. ya, Awalnya saya di Universitas Negeri Jambi atau disingkat ya, UNJA. Nah, Unja, ya, kemudian masuk di sana, perjalanan karir saya langsung ditempatkan di Jambi, kemudian karena saya sudah dapat sarjana, saya dipromosi di Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat pindah ke Jakarta, dari Jakarta bolak-balik pindah di lingkungan Jakarta, akhirnya dipindah lagi ke Purwokerto. oh, pernah di Purwokerto, ya, Nah, setelah Purwokerto balik lagi ke Kalimantan Tengah. ya, Dari Kalimantan Tengah, karir saya langsung ke Jakarta lagi. Mulai dari
manajer sampai Deshukum, kemudian kepala cabang utama Jakarta, dan terakhir kepala divisi layanan. Banyak dinamika yang eh, saya temui selama berkarir, terutama tentu dengan stakeholder peserta Taspen. Peserta Taspen ini unik, Pak. Ya, Orang-orang pegawai negeri yang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. ya, Dia yang mengurus semua. Jadi ya, senang berteman dengan beliau-beliau. ya, Kita sambil membantu dan akhirnya juga kita ya. bisa dibantu. Alhamdulillah. Baik, ya PT Taspen ini luar biasa, Pak. Selalu menjadi harapan banyak orang, ya, baik tiap bulan maupun pada waktu-waktu tertentu ada tunjangan-tunjangan tertentu yang harus dibayarkan. Dan kelihatannya tidak hanya untuk apa, Pak, purnawirawan atau pensiunan ASN, Pak, ya. Ada yang lain juga. Saya termasuk juga anggota Taspen, Pak. Iya, Pak. Jadi yang kita layani itu adalah pensiunan pegawai negeri sipil, Ya, termasuk pusat dan daerah. Kemudian ada juga mantan TNI Polri yang pensiun ya, sebelum 89. ya, Sebelum 89 itu Taspen yang kelola. Kemudian ya, ada veteran, ada dana kehormatan, itu juga Taspen yang. ya. Sehingga jumlah pensiunan sampai saat ini ada 3,2 juta orang Uh, yang kita bayarkan. Kemudian dalam pelaksanaannya tentu kami melakukan banyak hal untuk mempermudah, ya, mempercepat ya, agar ketika pensiunan itu mulai pensiun, dia tidak perlu mengurus lagi, dia ya, tidak perlu lagi datang ke Taspen, maka ya, uangnya saat jatuh tempo langsung masuk ke eh, rekeningnya masing-masing. ya. Ya, luar luar biasa, Pak. Saya juga punya pengalaman yang sama. Saya pernah di DPR, pernah di DPD, juga mendapat pelayanan yang luar biasa malah. Ah, Dari teman-teman datang ke rumah. Nah, ya Pak. itu memang seperti yang disampaikan Pak Ariandi tadi, ya. Orang begitu pensiun tidak usah ngurus, tidak usah apa-apa, langsung Taspen sudah tahu bahwa ini harus dilayani gitu. Iya Pak, karena kan kita mengelola database-nya Pak. Jadi Ya, ketika pegawai negeri itu pejabat negara diangkat, kita sudah punya data-datanya, kita kerjasama ya, dengan Seknek, Seskap, kita ambil datanya, kita update terus, kita maintain, sehingga kita tahu pada pada saat dia ya, berakhir, pada saat dia masuk pensiun, nah, kita sudah tahu semua. Datanya sudah ada ya, Pak. ya. Ya, hanya Nah, saja pensiunannya tidak perlu menyiapkan data, karena datanya sudah siap sama kita. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. luar biasa. Nah, apakah memang sekarang sudah tidak perlu lagi apa ya, Pak, kehadiran fisik? Kalau dulu kan setiap tanggal berapa gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak pensiunan itu harus ke kantor pos dan sebagainya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi itu, Pak. Jadi begini Pak, itu bagian dari pengembangan Ya, teknologi yang kita buat untuk ya, pelayanan. Kita membuat namanya autentikasi Pak. Jadi hmm, autentikasi itu sebenarnya salah satu alternatif untuk mengambil uang pensiun. Jadi ya, kalau dia sudah absen lewat autentikasi by smartphone-nya, ya, dia tidak perlu lagi datang ke kantor bayar. ya, Maka uangnya otomatis dipindah bukukan ke rekeningnya. ya, Tapi kalau dia pingin juga misalnya ketemu teman-temannya, datang ke kantor bayar, ke bank, ke pos hmm, boleh juga. ya, Itu ya, ya. pilihan. Tapi ternyata pilihannya banyak yang tidak datang, Pak. Karena dia lebih bisa uangnya langsung masuk, dia mau Ya, mempaatnya kapan saja bisa. ya. Nah, kemudian bagaimana mengecek kalau orangnya itu masih ada, Pak? Jadi, nah autentikasi itu Pak yang kita buat.
Jadi nanti Oh, ketika autentikasi, dia kan ya. harus fingerprint, Pak. Oh, Dia kan harus oke. selfie. Ya, ya, Pada ya. saat itu kan kalau misalnya tidak ada kan tidak bisa selfie, Pak. Ya. Nggak kebuka Ya, sistemnya. ya, ya. Juga sekarang ada komunitas-komunitas yang membuat kegiatan supaya para pensiunan itu bisa apa masih bisa bersosialisasi. Kelihatannya seperti itu, Pak. Ya. Iya, memang ada Pak, kita bangun, memang kita bina, bahkan kita support supaya Ya. harapan kita para pensiunan ini tidak saja menunggu uang pensiunnya, Ya. tapi dia dapat mengisi dengan Ya. kegiatan pemberdayaan ekonomi. Kita ada namanya program Wira Usaha Pintar, Pak. Jadi kita Hmm. latih sesuai keahliannya, nanti kita bantu permodalannya, kita bantu pemasarannya. Itu kita kembangkan terus. Sudah banyak minatnya. Ya. Nah, kalau dulu saya tidak tahu kalau sekarang, Pak. Eh, apa banyak pensiunan yang kemudian terlibat ada kredit dan sebagainya itu seperti apa, Pak? Pengawasannya sekarang? Iya, eh, sampai sekarang sebenarnya masih ada Pak yang kredit Ya. ya, tapi sudah kita batasi. Jadi kredit itu Ya. maksimal potongannya hanya 70%. Jadi Hmm. tidak boleh semuanya. Ya. Kemudian kalau mitra bayar kita melanggar itu kita ada sanksinya. Hmm. Jadi harus ada uang yang dibawa pulang Pak, nggak boleh Ya. 100% dikreditkan. Baik. Nah, apakah tidak ada semacam apa, Pak? Justru kredit resmi gitu. Artinya yang dikelola sepengetahuan Taspen gitu. Sementara ini memang kita tidak ada regulasinya membatasi kita tidak boleh memberikan kredit, Pak. Tapi kita kerjasama dengan perbankan yang membatasi dan mengawasi pemberian kredit itu. Jadi kalau dulu kenapa banyak terjebak, satu orang bisa dua, minjam bisa tiga, sehingga Ya. ada yang tidak terbayar. Sekarang ditertibkan cuma satu aja, itu pun maksimal 70%. Nah, itu adalah nanti kita evaluasi pada saat setiap periode dengan perbankannya tentang kreditnya. Nanti kalau dia melanggar, kita berikan sanksi, Pak. Ya. Baik. Ini ada rencana atau masih apa ya, Pak? Masih eh, program gitu bahwa nanti eh, pengelolaan keuangan apa pensiunan PNS, TNI dan Polri ini atau mungkin dengan yang lain-lain itu akan dikelola sendiri oleh Kementerian Keuangan. Itu nanti seperti apa, Pak? Jadi begini, Pak. Kementerian Keuangan itu sebenarnya kan punya kantor di Ya, daerah-daerah. Nah, kemudian mungkin dia melihat kantor itu bisa dimaksimalkan. Kemudian mestinya kemarin 1 Maret, tapi karena memindahkan itu tidak semudah itu, Pak. ya, Dulu pensiun itu dikelola oleh Kementerian Keuangan, ya, diambil oleh Taspen, ya. diserahkan ke Taspen, itu beserta pegawainya. Hmm, Nah, kalau sekarang mau diambil alih, maka juga sebagian pegawai Taspen juga harus ikut. ya, ya, Karena kan nggak mungkin Pak orang nggak bekerja, nanti ya, bagaimana bayar gajinya gitu. Nah, sehingga itu eh, akhirnya rencananya tertunda. ya. Tertunda. Kemudian teknisnya, kalau memang nanti diambil alih, maka akan terjadi duplikasi pengurusan, Pak. Kan tabungan hari Hmm, tuanya ada di Taspen, kemudian pensiunnya ada di sana. Jadi hmm, pegawai negeri yang tadinya kalau di Taspen ya, cukup datang ke Taspen sekali saja, sekarang dia harus dua. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangannya sehingga itu ditunda. ya. Nah, kemudian karena ada duplikasi pengurusan itu, akhirnya menimbul penundaan. Misalnya ngurus pensiun. Sekarang kalau pensiun satu paket dengan tabungan hari tua, Ya, sekali ya, isi belangko selesai. Nanti ya, kalau meninggal,
ahli waris harus dua, sekali datang ke keuangan untuk ngurus uang duka, kemudian Hmm. datang lagi ke transfer untuk ngurus asuransi kematian. Nah, itu tidak efektif. Maka Iya, pertimbangannya adalah untuk kepentingan peserta. iya, Jadi tidak semata-mata kita berpikir efisiensi, tapi bagaimana nanti pesertanya menjadi sulit. iya, Nah, karena itu iya, akhirnya pemerintah menunda iya, pelaksanaannya. iya. Sebenarnya pertimbangannya apa, Pak? Kalau mau dipindahkan kan Taspen juga BUMN juga, artinya milik negara juga. Ya, karena mungkin kantornya kan tadinya eh, karena sudah teknologi, kantornya tadinya padat karya, sekarang kan Iya. sepi, Pak. Mungkin pertimbangan Oh, itu, iya, 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 iya. pertimbangan itu. Ya, kalau yang lain saya tidak tahu, Pak. Baik, baik. Nah, eh, Taspen akhir-akhir ini kan ada apa Pak semacam masalah gitu ya yang sampai ke peradilan gitu. Itu apa ada dampaknya Pak terhadap pelayanan ini para nasabah, para pensiunan yang dilayani ini Pak? Jadi sampai dengan hari ini memang kita Ya. dihadapkan dengan beberapa persoalan hukum, tapi Hmm. persoalan hukum itu masalah sendiri, dia berjalan sesuai dengan kaidah hukumnya. Ya. Kemudian pelayanan tidak boleh turun, Pak. Kita Ya. tidak boleh mundur, kita tidak Ya. boleh turun melayani, terus harus ditingkatkan. Dan tidak boleh ada pensiunan yang tidak terlayani, apalagi Ya. tidak terbayar. Itu tetap berjalan seperti biasa. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Baik. Nah, kalau di dalam pengelolaan apa eh, keuangan PT Taspen itu pengawasannya seperti apa, Pak? Pengawasan internal maupun pengawasan eksternal yang apa selalu mendampingi PT Taspen. Ya, jadi di samping ada pengawasan internal, kita juga ada pengawasan yang dilakukan oleh eksternal, Pak, oleh auditor, mulai dari auditor apa KAP sampai dengan BPKP, BPK, dan juga kita membuat laporan secara rutin tentang kinerja keuangan kita kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian secara periodik tentu kita ada hearing bersama-sama dengan DPR, Komisi 6 dan Komisi 11, sehingga apa yang kita lakukan bisa terpantau dan diawasi dengan tertib. Itu, Pak. Baik. Nah, di dalam 1 tahun itu berapa, Pak, perputaran uang, baik yang untuk pembayaran pensiunan, kemudian tunjangan hari tua, termasuk tunjangan hari raya, apa gaji ke-13, kalau mungkin ada, total bisa sampai berapa, Pak? Jadi untuk bayar pensiun sekarang sekitar 10 triliun, Pak, 10 T. setiap bulan. Ya, Jadi kalau ada 13 tambah THR berarti 14 kali. Berarti ya, 140 triliun, Pak. Kemudian untuk pembayaran tabungan hari tua itu sekitar eh, 14 triliun per hmm. tahunnya. Jadi kalau kemarin Menteri Keuangan mengatakan dengan apa perpanjangan masa usia pensiun untuk TNI itu memang betul itu akan menambah apa Pak menambah budget negara kira-kira. Kebetulan TNI yang mau pensiun itu bukan di kita, Pak. Jadi saya tidak Oh, punya. nggak baik. TNI kan di Asabri, Pak. Jadi Ya, ya, saya ya, yang ya. pensiun TNI itu adalah
yang Iya, tahun 89 ke bawah. Tidak iya, berpengaruh dengan kebijakan yang baru ini. iya, iya, luar biasa. Baik, Pak Wiyandi, mungkin Bapak bisa ceritakan ke depan apa saja yang akan dilakukan PT Taspen untuk apa meningkatkan kenyamanan pada apa nasabah atau apa namanya pensiunan yang harus dilayani dan mudah-mudahan karena itu maka eh, apa pengelolaan pensiunan ini tetap ada di PT Taspen. Jadi yang pertama Pak, tentu kita akan sesuai tujuan perseroan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau soal manfaat, tentu kita tidak bisa Ya, menentukan, karena itu sudah ditentukan ya, oleh undang-undang, oleh pemerintah. Tapi kita bisa bicara dari sisi ya, lain. ya, Misalnya kami punya program Wira Usaha Pintar. ya, Wira Usaha Pintar itu kami melatih calon pensiunan yang ya, sebelum pensiun 5 tahun, 3 tahun sebelumnya kita latih. Nanti sesuai minatnya dia mau usaha di bidang apa. ya, Nanti setelah dia berminat dan mau memilih, maka kita bantu teknisnya, kita bantu pendanaannya, modalnya, sampai kita bantu pemasarannya. Sekarang udah banyak berkembang Pak, ada minimarket juga banyak, ada sektor pertanian dan peternakan juga banyak yang ikut. Kemudian karena tadi nilai manfaatnya sudah sama, maka kami membangun satu entitas Pak, namanya Taspen Lab. Nah, jadi pegawai negeri yang ingin pensiunnya lebih besar bisa hmm, menambah iuran Pak. Misalnya ya, ya, sekarang dia pensiunnya 5 juta, saya pingin 10 juta, bisa Pak. hmm, Ya. ya, Tabungan hari tuanya dia dapat 100 juta, saya pingin 200 atau bahkan 1 miliar, hmm, bisa. ya, Sekarang sudah pilihan. Tapi ya, yang pilihan ini tentu akan ada top up penambahan iuran. ya, ya, Nah, kami juga mengembangkan kerjasama dengan ya, Mandiri buat bank, Pak. Namanya Bank ya, Mandiri Taspen atau ya, Bank Mantap. Nah, itu juga kita gunakan bagaimana kita bisa mensejahterakan pegawai negeri, pensiunan, ya, supaya terarah dan tidak eh, terjadi penipuan dan sebagainya. ya, Kemudian dari sisi layanan, tadi sudah saya sampaikan, ke depan kita mau membangun semacam ATM, Pak. hmm, Anjungan layanan mandiri. Kita tempatkan di tempat-tempat yang jauh, tapi ada di sana kelompok pegawai negeri. Jadi kalau dia mau berurusan, cukup colokkan kartunya di sana, dia mau transaksi apa bisa, mau bayar apa bisa, mau ya, mengajukan apa di Taspen bisa. Jadi tidak perlu lagi ke kantor Taspen, tidak perlu lagi ke ya, kantornya, cukup komunikasi dengan eh, anjungan layanan mandiri namanya. ya. Itu hanya untuk komunikasi administratif atau juga bisa mengeluarkan uang? Jadi gini Pak, itu administratif, tapi nanti setelah kita output, uangnya langsung masuk ke rekeningnya. Oh, Jadi komunikasi ya, ya, administratif, tapi ya, finalnya langsung bisa transaksi. ya. Jadi tetap kalau mau mengambil uang di ATM konvensional perbankan itu, Ya, Pak ya. ya, tetap masing-masing. Di ATM Ya, masing-masing atau di eh, pos atau bank, Pak. ya. Kemudian Baik, juga kita tingkatkan satu layanan lagi, Pak, karena ya, ya, pensiunan ini usianya sudah apa? ya, Sudah mulai uzur, sudah ada yang ya, sakit-sakit juga, ya. maka kita mengoptimalkan namanya layanan antar, Pak. Jadi bagi Oh, pensiunan yang berkebutuhan ya, khusus tidak bisa lagi datang, maka petugas kita yang akan datang yang membayarnya ke tempat ya, masing-masing. Itu yang akan ya, kita optimalkan. Nah, ya, jumlahnya sekarang sudah 14.000 orang, Pak. ya. Sudah banyak. Jadi 14.000 itu yang apa, Pak? Yang yang uzur, Pak, usul, yang usul. sakit, yang tidak bisa, Ya, 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 Pak, itu kita ya, daftarkan. Jadi kita yang proaktif mengantar setiap ya, bulannya. ya. Baik. Itu kalau sampai saat ini pensiunan yang paling tua itu mencapai usia berapa, Pak? Kalau di data kita 111. Wah, ya, ya, ya.
111 itu ada 4 orang, Pak. Hmm, luar biasa. Jadi harapan usia hidup makin panjang kira-kira Iya, gitu Pak ya. alhamdulillah. Iya, Pak. Nah, Pak, terakhir saya itu ingin memahami begini. Jadi seperti PT Taspen itu kan bisnisnya melayani pensiunan itu. Lalu margin apa profitnya itu dari mana, Pak? Apakah karyawan Taspen itu memang otomatis dibayar oleh negara? Enggak. Jadi kan gini, Pak, kita kan menerima iuran. Ya, Menerima iuran setiap bulan dari pegawai negeri yang masih aktif, ya, negara yang masih ya, aktif. Kemudian uang itu kan kita investasikan, Pak. ya. Oh, Ada 2 investasinya, satu program tabungan hari tua, satu program ya, pensiun. Program pensiun itu kita tidak boleh ngapa-ngapain, Pak. ya. Jadi itu semuanya di bawah kendali Kementerian Keuangan. Nah, tapi hasil pengelolaannya kita dapat fee, Pak. Hmm, Nah, fee-nya itulah untuk pembayaran untuk biaya operasional kita. ya, ya. Gitu. Baik. Dari situ sampai sekarang cukup sehat, Pak ya. Eh, Alhamdulillah sehat, Pak. Finansialnya sehat ya. Sehat ya. Ya. Baik. Eh, Terima kasih Pak Ariandi. Mungkin ada hal yang masih ingin Bapak sampaikan khususnya Cukup, Pak. pada masyarakat luas. Cukup nggih? Cukup ya. Ya, Ya, satu, Pak. Nanti kalau ya, perempuan mungkin ada juga harus dicatat. Sekarang kan banyak sekali ya. penipuan, Pak. Ya, Mohon juga ya, para peserta taspen dan pensiun agar hati-hati, tidak mudah ya, tergiur. ya. Tidak mudah Baik. tergiur, kan kesian, Pak. Ya. Oke. Baik. Terima kasih sekali Bapak Terima kasih, Ariandi, Pak. Direktur Operasional PT Taspen Persero. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar menenteramkan untuk para pensiunan yang semua terjamin, terlayani semua kebutuhannya dengan baik. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Bambang. Terima kasih Pak Riyandi. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik ditiadakannya akreditasi unggul tahun 2026. Menanti kebijakan Mendikti-Saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video.